Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Saya ada di sini buat ngobrol bareng kalian tentang sesuatu yang mungkin sering bikin kita mikir keras. Kenapa sih? Meskipun udah kerja keras banget, masih banyak orang yang hidupnya pas-pasan? Pernah nggak sih kamu merasa capek setengah mati, tapi tetap aja kayak nggak ada perubahan signifikan dalam hidup? Nah, jangan khawatir. Hari ini, saya mau berbagi cerita tentang rahasia sukses yang bisa diterapkan sama siapa aja. Bahkan, kalau kamu cuma punya modal seadanya atau pengalaman yang minim. Yuk, kita mulai sama-sama cari tahu gimana cara mengubah hidup kita dengan memperbaiki mindset. 1. Kerja keras. Itu penting, tapi bukan segalanya. Kita sering dengar kalimat-kalimat motivasi kayak, kerja keras adalah kunci sukses, atau kalau kamu kerja keras, pasti bakal sukses. Tapi coba deh, kita lihat sekeliling. Ada tukang bangunan yang bangun pagi-pagi buta, kerja banting tulang sampai sore, tapi tetap aja penghasilannya pas-pasan. Begitu juga dengan guru, perawat, atau sopir ojek online. Mereka kerja keras 2 kali lipat dari orang lain, tapi kok hidupnya masih saja bergelut dengan utang dan kekurangan. Kenapa bisa begitu? Kerja keras itu penting, tapi bukan satu-satunya faktor penentu kesuksesan. Ada elemen lain yang lebih kuat pengaruhnya, frekuensi energi kita. Nah, apa tuh frekuensi energi? Menurut ilmu yang udah dipelajari, uang itu sebenarnya bentuk energi, dan semua energi punya getaran tertentu. Tubuh kita, emosi kita, ucapan kita, bahkan pikiran kita juga punya getaran. Kalau getaran kita nggak selaras dengan getaran uang, ya jangan harap kita bisa menarik uang masuk ke hidup kita. Misalnya, kalau kamu tiap hari mikirin utang atau tagihan, otomatis getaranmu bakal negatif. Akhirnya, yang datang ke hidupmu cuma masalah baru. Jadi, mulai sekarang, yuk kita ubah fokus kita. Alih-alih mikirin gimana bayar utang, coba pikirin gimana caranya mendapatkan lebih banyak uang. Fokus ini kelihatannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa loh. 2. Uang adalah bentuk energi dengan getaran tertentu. Bayangin uang itu kayak gelombang radio. Ya, dia punya getaran tertentu yang harus kita samakan supaya bisa menariknya masuk ke hidup kita. Banyak orang yang ngerasain banget gimana rasanya ketika getarannya nggak sinkron sama uang. Waktu itu, penghasilannya cuma 60 juta rupiah setahun, tapi utangnya hampir segitu juga. Dia mikir, kenapa hidupku susah banget? Jawabannya ternyata ada di frekuensinya. Saat itu, dia memancarkan energi kemiskinan, ketakutan, dan keterbatasan. Ya, wajar aja kalau yang datang ke hidupnya cuma masalah baru. Tapi, hidupnya mulai berubah ketika dia sadar kalau masalahnya bukan di dunia luar, tapi di dalam dirinya. Dia mulai berpikir tentang kelimpahan. Meskipun masih punya utang, dia mulai fokus pada pertanyaan, gimana caranya aku bisa dapetin lebih banyak uang? Bukan lagi mikirin gimana bayar utang. Ketika vibrasi ini berubah, peluang-peluang baru mulai terlihat. Ide-ide baru datang, orang-orang yang tepat mulai muncul, dan yang paling penting, dia mulai berani bertindak. Ini bukan sihir loh, ini sains. Otak kita punya sistem penyaring yang namanya RAS, Reticular Activating System, yang cuma fokus sama hal-hal yang kita tanamkan. 3. Paradigma lama memengaruhi hasil hidup. Dari kecil, kita sering dengar kalimat-kalimat kayak uang itu kotor atau kaya itu berbahaya. Tanpa sadar, kalimat-kalimat ini nyusup ke dalam pikiran kita dan jadi keyakinan yang memengaruhi cara kita melihat dunia. Ada wanita yang pernah dapat warisan 400 juta rupiah, tapi dalam waktu 2 tahun, semua uang itu habis dan malah nambah utang. Kenapa? Karena meskipun uangnya berubah, pikirannya masih tetap miskin. Pikiran miskin bakal bikin kita secara otomatis menciptakan kemiskinan baru tanpa kita sadari. Ini mirip kayak kasih mobil mewah ke orang yang cuman pernah naik sepeda. Dia pasti bakal nabrak karena nggak tahu cara nyetir. Nah, paradigma kita juga gitu.
Dia bukan cuma menentukan seberapa banyak kita bisa menghasilkan, tapi juga seberapa banyak kita merasa layak untuk nerima uang. Ada orang yang tiba-tiba dapat rezeki besar, tapi malah merasa nggak nyaman, seperti sedang menunggu kegagalan datang. Kenapa? Karena paradigmanya masih tentang kelangkaan. Makanya, ketika dia tiba-tiba jadi bagian dari yang sedikit itu, dia merasa aneh dan mulai merusak diri sendiri biar balik ke zona nyaman kegagalan. Jadi, kalau kamu mau berubah, mulailah dari paradigma. Ganti keyakinan lamamu dengan yang baru, dan lihat gimana hidupmu mulai bergerak ke arah yang lebih baik. What? Peran kartu. Tujuan dalam mengubah pola pikir. Salah satu kebiasaan yang paling berdampak dalam hidup adalah membaca kartu tujuan setiap hari. Awalnya mungkin terdengar agak aneh sih, kayak nggak yakin ini bakal berhasil. Tapi akhirnya dia coba tulis tujuannya. Misalnya, aku ingin punya 250 juta rupiah. Waktu itu penghasilannya masih sekitar 60 juta rupiah setahun dan utangnya hampir segitu juga. Jujur aja, tujuan itu terasa mustahil banget. Tapi mentor bilang, tulis aja dulu, baca tiap hari, dan rasain seolah-olah itu udah jadi kenyataan. Dia ikutin sarannya, dan perlahan-lahan sesuatu mulai berubah. Ide-ide baru datang, orang-orang yang tepat mulai muncul, dan yang paling penting, dia mulai berani bertindak. Sekarang, giliranmu untuk mencoba. Ambil kertas kosong, tulis impianmu dengan detail, dan baca setiap hari berkali-kali. Misalnya, kalau kamu ingin tambah penghasilan, tulis, saya menghasilkan 100 juta rupiah setiap bulan. Atau kalau kamu mau bebas utang, tulis, saya bebas finansial. Ingat ya, jangan cuma tulis doang, tapi rasakan seakan-akan itu sudah terjadi. Pengulangan ini bakal membentuk identitas baru dalam dirimu. Ada pria yang dulunya cuma dapat upah minimum dan merasa gagal kayak ayahnya. Dia coba tulis tujuan, saya ingin menghasilkan 50 juta rupiah per bulan, dan dalam 2 tahun dia udah punya bisnis sendiri. Sekarang dia bahkan menghasilkan lebih dari itu. Intinya, jangan biarkan mimpi cuma jadi angan-angan. Wujudkan ke dunia nyata lewat pikiranmu. 5. Fokus pada solusi, bukan masalah. Kita sering terjebak dalam pola pikir yang salah saat menghadapi masalah keuangan. Misalnya, setiap kali bangun tidur, kita langsung mikirin tagihan atau utang. Otomatis, energi kita terserap oleh hal-hal negatif itu. Padahal, kalau kita ubah fokus kita dari masalah ke solusi, hidup bisa berubah drastis. Contohnya, ada orang yang kerja keras tiap hari, tapi tetap aja merasa nggak cukup. Dia selalu mikirin gimana bayar utang, tapi nggak pernah mikirin cara mendapatkan lebih banyak uang. Nah, ini yang bikin dia stuck di tempat yang sama. Coba deh, mulai sekarang, ubah pertanyaanmu. Kalau kamu punya utang, jangan cuma mikirin gimana bayarnya, tapi tanyakan pada dirimu, apa yang bisa aku lakukan untuk mendapatkan penghasilan tambahan? Atau peluang apa yang belum aku sadari? Kamu bakal kaget dengan jawaban yang muncul. Ketika vibrasi pikiran kita berubah, peluang-peluang baru mulai terlihat. Ide-ide segar datang, orang-orang yang tepat mulai hadir, dan rezeki pun mengalir tanpa diminta. Jadi, mulailah hari dengan pertanyaan positif. Ganti rasa takut dengan rasa penasaran. Siapa tahu, langkah kecilmu hari ini adalah awal dari perjalanan menuju kesuksesan finansial. 6. Pengaruh sistem penyaring otak atau RAS. Otak kita punya sistem penyaring yang disebut Reticular Activating System atau singkatnya RAS. Fungsinya adalah memilah-milah informasi yang masuk ke otak kita. Nah, kalau kamu bangun pagi dan langsung mikirin tagihan atau masalah, otakmu bakal fokus mencari lebih banyak masalah. Ini kenapa kadang kita merasa dunia kayak lagi ngegangguin kita terus. Padahal masalah itu ada karena kita sendiri yang ngundangnya lewat pikiran kita. Bayangin kayak kamu lagi nanam pohon duit. Setiap kali kamu baca kartu tujuan, kamu seperti menyiram benih itu.